dari Bintang Dampak di Ponorogo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Rekan-rekan perwira Bintara Tamtama dan pegawai negeri sipil Rono ya, serta tim Rebana, serta anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, amin. Pertama-tama puji dan syukur alhamdulillah malah senantiasa kita persembahkan dan Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Alhamdulillah syukur pada malam hari ini kita dipertemukan dalam acara yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat tering salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Komandan Batalion, mohon maaf saya duduk di sini bukan kesalahan panitia, tetapi sengaja saya merubah suara duduk ketok ben lebih dekat dan lebih sama rata. Di samping itu kebetulan sekitar tahun 2016 kalau tidak keliru, saya pernah memberikan tausiah bareng dengan Habib Lutfi. Waktu itu Habib Lutfi ngambil posisi persis duduk seperti ini di Masjid Agung Demak sekitar tahun 2016-an. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu teknik pendekatan antara pimpinan dengan bawahan, antara pimpinan dengan masyarakatnya, agar tercipta suasana yang kondusif, suasana terbuka dan saling komunikatif. Bapak Ibu yang saya hormati, nyuwun sewu, pada malam hari ini kita memperingati tahun baru Hijriyah. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatas suhuri indallahi nasyara sahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Bertepatan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menentukan ada 4 bulan yang dimuliakan. Bulan apa saja yang telah dimuliakan oleh Allah? Mohon maaf, sekaligus ini menjadi pelajaran bagi kita, khususnya bagi mereka yang kadang-kadang itu tidak boleh, itu bid'ah, itu kafir, itu salah, zaman Nabi ora ono dan lain sebagainya. Sekali lagi saya mengajarkan, kita memahami Al-Quran tidak bisa langsung hanya dengan membaca, tetapi kita memahami Al-Quran dan mengamalkannya justru lebih banyak adalah melalui penjelasan para ulama. 4 bulan yang dimuliakan yang dimaksudkan oleh Allah dalam kitab suci Quran surat At-Taubah ayat 36 itu tidak ada dalam ayat tersebut. Adanya justru kalau bahasa skripsi, kalau bahasa karya tulis, ibid, kembali ke Quran sebelumnya, yaitu sudah ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Di sana Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Sesungguhnya haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Ashhurum Ma'lumat dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir maupun dalam tafsir Jalalain. Yang dimaksudkan dengan bulan-bulan yang dimaklumat adalah 4 bulan tadi, yaitu yang pertama adalah Muharram, yang kedua adalah Rajab, dan yang ketiga adalah Dzulqa'dah, dan yang keempat adalah Dzulhijjah. Kita singgung sedikit mulai dari bulan yang kedua. Pertama, bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah Rajab. Kenapa bulan Rajab dimuliakan oleh Allah? Karena ada satu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa cukup dilihat dengan ilmu manusia,
tetapi harus diterima dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zaman peristiwa Isra Mi'raj sampai zaman IT seperti sekarang ini, belum ada sarana teknologi yang sanggup memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain yang begitu jauh dalam waktu yang tidak lebih dari sepertiga malam. Subhanallah. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu harus diterima dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan. Dan salah satu hikmah daripada Isra Mi'raj adalah datangnya peristiwa perintah sholat 5 waktu bagi kita sekalian. Apa makna sholat dalam kehidupan kita? Sholat dalam kehidupan agama seperti kedudukan kepala pada jasad manusia. Nyun sewu, Ibu. Halo Bu. Kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala pada jasad manusia. Saking begitu penting dan bermaknanya sholat dalam kehidupan. Kita mungkin di jalan pernah lihat, pernah ketemu dengan orang, mohon maaf, sambil jalan ada orang tidak punya kaki, masih bisa hidup. Ada orang tidak punya tangan, masih bisa hidup. Ada orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, masih bisa hidup. Tapi saya belum pernah melihat ketemu orang di jalan tidak punya kepala. Kalau ibu-ibu di jalan mau ke pasar, mau ke mall, begitu di tengah jalan ketemu orang lagi jalan tidak punya kepala, Bu, kira-kira ibu jerit nopo pingsan, Bu? Jerit pingsan, ora iso mlayu, gemeteran. Survei membuktikan tidak ada orang bisa hidup kalau tidak punya kepala. Nyun sewu, ini pesan komandan buat anggotanya. Berarti orang-orang yang tidak sholat itu seperti orang yang tidak punya kepala. Medeni. Ih, ono wong melaku ke orang aku kepala medeni. Itu sing iso mau ngelawane Joko Sembung ya lah. Joko Sembung, bawa golok. Sing iso urip seperti itu hanya Jaka Sembung. Kita tidak membahas Isra Mi'raj, hanya menjelaskan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua dan ketiga bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Ada peristiwa apa di bulan Dzulqa'dah dan di bulan Dzulhijjah itu? Ada peristiwa yang tadi dibacakan oleh Qori, menjelaskan tentang sejarah hidup Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita pentingnya cara berpikir yang positif, pentingnya cara berpikir bertuhan yang benar, pentingnya cara berpikir tentang hukum alam, pentingnya cara berpikir tentang hukum dunia dan akhirat, pentingnya cara berpikir tentang hukum rumah tangga, pentingnya cara berpikir keyakinan ada kehidupan setelah kematian. Satu, Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya berpikir positif tentang bertuhan yang benar. Nun sewu, masjid ini pakai CCTV nopo dereng? Dereng ya, alhamdulillah. Muga-muga nanti masang. Sapa ngerti ana kotak infak pindah ora konangane ra. Jauh sebelum manusia menemukan CCTV, Allah telah menempatkan 2 CCTV pada setiap manusia, betul? Namanya malaikat raqib dan atid. Apa keyakinan kita dalam bertuhan? Yakin bahwa Allah maha mengetahui, Allah maha melihat apapun yang kita lakukan, dilihat atau tidak dilihat komandan, betul? Maka kalau kita sudah yakin setiap perbuatan kita dilihat oleh atau tidak dilihat manusia, tetapi kita yakin bahwa semua perbuatan kita dilihat oleh Allah, mestinya ini menjadi benteng dalam kehidupan kita. Tidak mau melakukan kemaksiatan, tidak mau melakukan kezaliman, tidak mau melakukan kejahatan, karena pada hakikatnya walaupun manusia tidak bisa melihat, tetapi Allah maha melihat. Wayai korve ora usah diawasi terus,
Wayai kerja ora usah diawasi terus karena yakin Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Inilah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang bagaimana berpikir tentang bertuhan yang benar. Adakah yang kedua, Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana mengajarkan hukum alam. Dalam kisahnya Ibrahim alaihissalam dalam dakwahnya berbenturan dengan komandan. Nabi Ibrahim dalam dakwahnya berbenturan dengan komandan, bahkan komandannya komandan, yaitu Raja Namrud. Bahkan Namrud pernah mengaku sebagai Tuhan, yang jejaknya kemudian diikuti oleh Fir'aun. Ketika menyampaikan kebenaran aspirasi kepada orang yang lebih tinggi derajat status sosialnya, nyuwun sewu, kadang ini menjadi tugas yang berat, kadang menjadi tugas yang tidak enak. Maka mudah-mudahan situasi keagamaan dimanapun kita berada, situasinya kondusif, sehingga tokoh-tokoh agama apapun agamanya, dia bisa menjalankan syariat agamanya sesuai dengan agamanya masing-masing, tanpa ada tekanan, tanpa ada halangan dari kelompok-kelompok yang lain. Dalam peristiwa ketika Ibrahim alaihissalam mengajarkan tentang bagaimana hukum alam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diizinkan mendapatkan hukuman, yaitu dibakar selama 40 hari 40 malam. Subhanallah, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar, nyun sewu Bu, api itu sifatnya panas nopo mboten? Mas, api itu sifatnya panas nopo mboten? Api itu sifatnya panas. Kalau nggak percaya silakan nanti yang merokok nyalakan rokoknya, dipencet baranya. Panas nopo mboten? Panas. Tetapi Allah mengajarkan kepada makhluknya, Allah mengajarkan kepada manusia, hukum alam itu hanya berlaku bagi makhluk ciptaan Allah, tidak berlaku bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Si api yang sifatnya panas, si api yang sifatnya membakar, ketika Allah berkehendak untuk melindungi hambanya, maka api itu mau panas atau tidak terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini mohon maaf, kalau setiap komandan itu adalah Tuhan dalam dunia, bukan Tuhan disembah loh, setiap komandan adalah Tuhan dalam dunia, maka mau basah atau mau kering tergantung komandan. Betul loh, betul, tergantung komandan. Maka ketika Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, Allah berfirman kepada api. Siapa yang punya api? Allah, bukan Namrud. Ketika Ibrahim mau dibakar, Allah berfirman kepada api, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah, menjadi saljulah, dan berikanlah keselamatan pada diri Ibrahim alaihi salam. Maka survei membuktikan ketika Ibrahim keluar dari api pembakaran, yang dirasakan bukan panas, tetapi yang dirasakan justru kedinginan. Inilah hukum alam, itu terserah Gusti Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, roda kehidupan itu berputar, kadang di bawah kadang di atas. Hidup ini pada hakikatnya wang sinawa. Ya Allah, enak menjadi komandan rono rene diantar, misalnya itu pikirannya anggota. Komandan juga berpikir, ya Allah enak menjadi anggota, tidur sak-sae rono sing mampar salahkan. Coba tiba-tiba Danjon tidur di lantai, mesti heran kabeh. Oh nopo iki to? Danjon kok tidur di lantai? Jangan-jangan obat entek. Misalnya, itulah hidup saling melihat. Mungkin panjenengan juga sama, ya Allah enak menjadi ustadz, enak menjadi penceramah, enak menjadi kiai. Tadi siang baru ceramah, hari ini ceramah lagi, besok undangan ceramah lagi. Wah, mesti amplopnya oke. Itu nggih Bu nggih. Nyuwun sewu, kula nek ceramah mboten mikir amplop. Saestu. Apa? Alhamdulillah, nanti pulang isinya langsung tak kasihkan orang yatim. Karena kebetulan istri saya yatim. Lah ya toh?
Istri saya ya yatim, guyon. Tapi ini serius. Alhamdulillah tadi saya nawarkan kepada Danjon, Wadang, para danre semua silahkan. Kalau mungkin ada kegiatan di Semarang yang perlu nginep, silahkan boleh nginep, boleh singgah di pondok saya. Walaupun kecil-kecilan, alhamdulillah saya sedang merintis membangun pondok pesantren. Kalau hanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5 keluarga beserta anaknya, insya Allah cukup. Bahkan kalau hanya 1, 2, 3, 4, 5 peleton juga insya Allah cukup, komandan. Karena kebetulan depan pondok saya lapangan voli. Tinggal bawa tendo dewe. Saya punya mu'alaf 23, punya anak asuh yatim duafa ada 28. Insya Allah nanti 11 Agustus dalam rangka memperingati 10 Muharram kita akan menyelenggarakan santunan. Ono ra ono donasi kuwi saya lakukan setiap tahun, insya Allah kita akan laksanakan santunan untuk fakir miskin dan anak yatim, karena 10 Muharram itu hari rayanya fakir miskin dan anak yatim. Kembali ke laptop. Ketika Nabi Ibrahim AS mengajarkan tentang hukum alam, kita harus yakin hidup ini wang sinawang, hidup ini selalu berputar. Tidak selamanya kita akan susah terus, tidak selamanya kita akan bahagia terus. Pasti ada tawa, ada canda, ada tangis dan air mata. Mungkin sekarang ini ada orang yang sedang nyanyi di sini senang, di sana senang. Mungkin sampai saat ini masih ada orang bernyanyi di sana sabar, di sini sabar. Yo sing sabar. Monggo wayahe dhewe insyaallah. Nek wayahe gantian yo gantian. Nek mbiyen aku kelingan yo taban tamu gantian gitu ya. Hidup itu ya seperti itu. Jenengan orang bakal jadi penembak satu terus, orang bakal jadi janton terus, orang bakal jadi danre terus, orang bakal jadi wadanyon terus, orang bakal jadi danyon terus, bakal berputar. Hidup juga seperti itu. Hukum alam harus diterima, maka kita harus menjalaninya dengan penuh kesabaran. Insya Allah apapun pangkat kedudukan kita dalam satuan, selama kita menjalaninya dengan penuh keikhlasan, kesabaran, menjadi nilai ibadah, menjadi nilai amal soleh di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Sedangkan yang ketiga, mohon maaf, Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang logika rumah tangga. Nah ini penting ini, tentang logika rumah tangga. Apa logika rumah tangga? Nyuwun sewu, ora ono rumah tangga sing ora duwe masalah. Betul Bu? Halo Bu? Ora ono rumah tangga sing ora duwe masalah. Kabeh rumah tangga pasti duwe masalah. Walaupun jenengan duwe mertua pegawai pegadaian pun tetep duwe masalah. Iki mboten. Sing jarene mengatasi masalah tanpa masalah, kue wae tetep duwe masalah. Wayahe nebus ora duwe duit masalah, wayahe arep bayar cicilan ora duwe duit dadi masalah. Oleh karena itu rumah tangga ini penting Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup dan kehidupan kita, setiap seorang yang telah membina keluarga, maka tujuan utama setelah kita terbentuk keluarga, rumah tangga itu nomor 1 dalam kehidupan kita. Maka mari kita jadikan harta yang paling berharga adalah keluarga. Ibu-ibu bisa nyanyi dulu Bu, biar suara ributnya kalah karo nyanyi dulu nggih. Bareng-bareng lho nggih. Ora iso diringi ora apa-apa. Kan ini lagunya lagu rock. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Orang suaranya nih. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Nyun sewu Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah,
yang mau menikah, harta kita yang paling berharga adalah keluarga. Maka dijaga rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita menjaga rumah tangga kita? Hadir di pengajian, hadir di majelis taklim, hadir di gereja, hadir di pura wihara, tempat ibadah yang kita sesuai agama masing-masing. Itulah yang akan menjaga keutuhan rumah tangga kita. Jangan kita malah mengedepankan gaya hidup kita yang terkadang mengorbankan rumah tangga kita. Naudzubillahi min dzalik. Ayo mari kita tekadkan, kuatkan, bulatkan, harta kita yang paling berharga adalah rumah tangga. Nyun sewu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menikah pulang kampung ora ditekoi ibu omahe piro mboten. Ora ditekoi ibu mobile piro mboten, tapi takoni piye keluargane sehat, piye keluargane aman aman. Maka mari jaga rumah tangga kita masing-masing. Sedangkan yang keempat, dari peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mohon maaf, ini ajaran Nabi nggih. Ketika dalam dakwahnya Ibrahim belum mempunyai keturunan, padahal usianya sudah senja, beliau ingin ada generasi yang meneruskan dakwahnya. Istrinya berpikir bagaimana caranya ada yang meneruskan dakwah suaminya. Nyun sewu, poligami yang benar, poligami yang bagus itu poligami suami atas usulan istri. Jadi nek istrinya urung ngusulke, nek istrinya belum nyuruh, jangan berani poligami. Ibu-ibu setuju poligami? Mbok ya, apa ya toh? Bapak-bapak setuju poligami? Seandainya toh jenengan mau poligami, poligami yang benar, poligami yang bagus itu atas usulan dan motivasi istri, bukan kemauan suami. Suami karepe ya oh dituruti ra iso, ya pun gitu. Maka ilmu rumah tangga ini adalah bagaimana kita mengedepankan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kelima yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajarkan kepada kita tentang syariat haji, yang alhamdulillah pada bulan-bulan ini saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, mereka sedang mulai berpulang ke tanah air masing-masing telah menunaikan ibadah haji. Dulu ada harkasat, alhamdulillah saya kira Surano ya, saya kira tinggal ada umroh kasat. Siapa terakhir berangkat kemarin? Itu saya spekulasi itu. Yang saya luluskan itu adalah PNS Badrun dan PNS Sopo dari Purwokerto. Tapi karena COVID dan sebagainya, orang entuk sing tua. Wah, akhirnya sing tak angkatno sing muda. Tak delok, wah ini armet masuk. Kalau nggak salah loh masuk satu. Karena memang aturan. Ternyata betul orang haji, orang umroh itu manis tato'a ilaihi sabila, adalah orang yang mampu. Dan mampu itu subjektif sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Ada orang yang mungkin tabungannya ratusan juta bahkan miliaran, ketika dia tidak merasa mampu, Allah pun memiskinkan dia, maka dia daftar haji saja belum, karena miskin. Tetapi ketika dia merasa mampu dan Allah memampukan orang tersebut, walaupun mungkin hanya anggota biasa, berpenghasilan biasa, masyarakat biasa, survei membuktikan justru banyak mereka yang haji dari ekonomi biasa. Subhanallah. Apa hikmah daripada haji? Mohon maaf, haji itu nyun sewu, kalau istilah ekonomi bayare mahal nopo mboten? Mahal. Daftar tunggunya suwe podelo suwe. Semarang itu daftar tunggu haji sudah 29 tahun. Magelang pirang tahun Pak? Berapa tahun kira-kira? Magelang sudah 30 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau daftar haji pas berpensiun
Misalnya loh usia 53, 55 atau perwira 58 daftar haji, pas mengko budal haji lagi lucu-lucunya. Coba tuh. Daftar haji usia 58 tahun tambah 30 tahun berarti berapa? 88 tahun lagi lucunya. Bapak dolanan tongkat karo kursi roda, ibune dolanan peragaan busana. Udungnya oke selawar-selawer, tondo-tondo ben gampang digolek. Tibae nang kono ya nganggone kaya ngono kabeh, akhirnya digolek angel. Itu bulan Muharram yang ketiga dan yang kedua dan ketiga adalah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sedangkan bulan Muharram yang keempat alias yang pertama adalah Muharram itu sendiri. Yang mana Muharram ini nyun sewu dalam bahasa Jawanya disebut Mas bulan Suro. Bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi ketika dirubah menjadi bulan Suro, apa meneh ana sebutan Mbah Suro, ketoe dadi medeni. Apa meneh Muharram Suro ketemu kalau malam Jumat tambah medeni mboten. Ini untungnya Muharrame ketemu karo malam Sabtu. Umpamane ketemu malam Jumat, Jumat Kliwon tambah medeni mboten? Tambah medeni. Wis malam Jumat Kliwon pas musim udan tambah medeni. Akhirnya disalahgunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan lain. Malam satu Suro, ana ritual ini, ritual itu dan lain sebagainya. Apapun ritualnya silakan, yang penting sejalan dengan hukum yang berlaku di negara kita dan tidak bertentangan dengan syariat agama. Setuju? Rebanaan ini melanggar aturan boten, pengajian ini melanggar aturan boten. Itulah yang harus kita jaga, memperingati tahun baru Hijriah dengan kegiatan sholawat dan kegiatan pengajian. Amin Allahumma amin. Ini harus kita budayakan, harus kita lestarikan. Adapun bulan Muharram ini menurut sejarahnya tidak akan terlepas dari kisah perjalanan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diambil dari kisah perjalanan Nabiullah Muhammad, bukan diambil dari hari kelahirannya, bukan diambil dari hari wafatnya, tapi diambil dari hari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagu itu bisa nggak request? Rohatin, ya, ben orang dong ngantuk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rahatil atayar tasdu